Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak anak-anak yang solih yang akan menunggu orang tuanya di depan pintu surga, lalu memberikan syafaat kepada orang tuanya, lalu akhirnya mereka mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Yang kedua, kita juga telah mempelajari bahwasanya termasuk syafaat ammah, syafaat umum itu adalah ketika kematian kita disolatkan sama 40 orang yang beriman, yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Siapapun di antara kita yang apabila kita telah meninggal dunia, lalu kita disolatkan sama 40 orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak berbuat dosa besar, dia tidak berbuat kesyirikan, dia tidak berbuat kekufuran. 40 orang yang berjejer lalu mensolati kita pada sholat jenazah, lalu mendoakan kita supaya kita betul-betul diampuni oleh Allah. 40 orang yang betul-betul beriman dan mereka hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Allah dan tidak melakukan kekufuran, kesyirikan dan dosa-dosa besar secara terus-menerus, maka 40 orang yang soleh itu bisa memberikan syafaat dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah sampai bersabda, tidaklah seseorang apabila mereka telah meninggal dunia lalu disolati sama 40 orang yang solih yang tidak berbuat syirik, illa syafa'ahumullahu yaumal qiyamah, kecuali mereka mampu memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka solati. Inilah yang pernah saya sampaikan. Kita ini hidup pada dasarnya ketika kita berkenalan sama orang, dekat sama orang, khidmah sama seseorang, pada dasarnya kita sedang memilih dia secara tidak langsung supaya dia ikut mensolati kita ketika nanti kita meninggal dunia. Kadang-kadang kita justru dalam kehidupan kita menjauh dari orang-orang yang solih, yang sejatinya justru kita butuhkan ketika kita meninggal dunia. Makanya orang yang beruntung bukan hanya mereka yang taat, orang yang beruntung bukan hanya mereka yang penuh dengan ibadah, tapi termasuk orang-orang yang beruntung adalah mereka yang ketika meninggal dunia, maka ada 40 orang, minimal 40 orang yang solih yang tidak berbuat syirik yang akan mensolati mereka. Doa-doa itulah yang akan nyampe kepada Allah dan memberikan syafaat kepada orang yang disolati sama 40 orang yang tidak berbuat kesyirikan dan kekufuran. Yang ketiga, sesungguhnya termasuk syafaat umum, yaitu adalah ketika seseorang itu akan mendapatkan syafaat dari teman-temannya yang solih pada kehidupan di akhirat. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, memberitahukan kepada kita, bahwasanya ketika para penduduk surga sedang menikmati kenikmatan-kenikmatan di surga, tiba-tiba memori mereka teringat kepada teman-teman mereka yang dulunya menemani mereka pada kebaikan, menemani mereka pada sholat, menemani mereka pada puasa dan kegiatan-kegiatan kebaikan dan sosial. Mereka lalu berkata kepada Allah, aina haula yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Lalu mereka berkata kepada Allah ketika mereka sudah di surga dan menikmati beberapa waktu lamanya di dalam surga. Lalu kemudian mereka berkata kepada Allah, mana teman-teman dulu kami ya Allah, yang dulunya bareng-bareng bersama kami di dalam salat, bersama-sama kami di dalam puasa, dan menemani kami dalam beberapa amal soleh yang kami lakukan dulu ketika di dunia. Maka Allah kemudian menjawab, akhrijuhum mimman kana fi qalbihi misqala dinarin min imanin. Sesungguhnya teman-teman yang kamu tanyakan itu adalah orang-orang yang sekarang berada di dalam neraka karena dosa-dosa yang kalian tidak ketahui. Mereka berada di neraka untuk menebus dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah mereka kerjakan. Maka Allah kemudian berfirman, aku memberikan syafaat kepada kalian, izin, maka berikanlah syafaat kepada teman-temanmu apabila teman-temanmu memiliki iman seberat 1 dinar. Maka orang-orang yang solih yang sudah berada di surga, mereka masuk ke neraka dan neraka tidak mampu membakar penduduk surga sedikit pun. Maka penduduk surga masuk ke neraka untuk menjumpai mana teman-teman yang dulunya bersama, bersua, bercengkrama dalam sholat, dalam puasa, dalam amal-amal solih ketika di dunia. Maka kemudian dilihatlah fulan, dikeluarkan fulan, dikeluarkan fulan, dikeluarkan. Ini teman saya dulu dalam sholat, ini teman saya dulu dalam puasa. Satu persatu akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka untuk menuju kepada surga. Tetapi pada saat mereka mengeluarkan teman-teman mereka yang memiliki keimanan seberat 1 dinar, ternyata masih tersisa ada teman-teman mereka, tetapi iman mereka tidak sampai 1 dinar. Maka Allah memberikan kembali sebuah izin. Akhrijuhum mimman kana fi qalbihi nisfa misqala dinarin min imanin. Maka Allah mengatakan, keluarkanlah temanmu yang apabila mereka memiliki keimanan setengah dari dinar.
Maka akhirnya teman-teman mereka yang ada di neraka yang imannya tidak sampai setengah dinar, lalu akhirnya juga ikut dikeluarkan dan mereka mendapatkan surga. Bukan karena sholatnya saja, bukan karena puasanya. Tapi akhirnya dosa-dosa mereka cepat dihapuskan di neraka, cepat disucikan mereka dari kemaksiatan ketika mereka di neraka, disebabkan karena mereka mendapatkan syafaat dari teman-teman mereka yang solih pada kehidupan di dunia. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya berkebutuhan khusus untuk mendekat kepada orang yang solih. Berkebutuhan khusus untuk senantiasa bermuamalah, berinteraksi kepada orang yang solih. Bukan hanya kita butuhkan mereka untuk mensolati kita ketika kita meninggal dunia, tapi sebenarnya dan sejatinya kita membutuhkan mereka supaya mereka betul-betul mampu memberikan syafaat dalam kehidupan di akhirat. Apabila ada seseorang di antara manusia tercecer pada waktu di neraka, maka sesungguhnya teman-teman yang mereka pernah jumpai dalam kebaikan akan mengingat mereka, memori mereka tidak terhapus dan akhirnya mengeluarkan teman-temannya yang ada di neraka disebabkan pertemanan mereka dulu dalam ibadah ketika di dunia. Makanya jangan diremehkan setiap pertemuan, setiap perjumpaan yang dibangun atas ketaatan ibadah. Pertemuan dalam majelis ta'lim, pertemuan ketika kita memberikan kegiatan sosial, pertemuan dan perjumpaan ketika kita ziarah dan silatul ukhuwah kepada orang-orang lain, jangan dianggap remeh. Walaupun tampaknya sederhana, kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, maka sesungguhnya itu akan menjadi memori yang tidak terhapus di akhirat. Dan itulah yang menjadi sebab mereka akan turun ke neraka untuk mencari teman-teman mereka yang dulunya menemani mereka dalam kebaikan. Makanya kata Imam Syafi'i, lastu salihin, uhibbus salihin walastu minhum. Maka Imam Syafi'i itu sampai beliau menunjukkan arti bagaimana kerendahan hati beliau. Beliau sampai berkata, saya itu mencintai orang solih walaupun saya bukan termasuk orang yang solih. Karena apa Imam Syafi'i sampai mengatakan semacam itu? Karena beliau tahu betapa besarnya impact dan betapa besarnya keuntungan dan profit yang didapatkan ketika kita bersua bersama dengan orang-orang solih pada kehidupan di dunia. Jangan dianggap biasa, karena itu akan teringat oleh mereka yang solih dan taat. Kalaulah mereka ternyata penduduk surga, maka mereka tidak akan cepat melupakan pertemanan dan perjumpaan yang pernah terjalin di dunia ketika mereka melakukan ketaatan dan kebaikan. Makanya yang ketiga, termasuk perkara yang bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan syafaat, yaitu adalah dari teman-teman mereka, dari sahabat-sahabat mereka yang solih dan taat, ketika sahabat-sahabat itu dan teman-teman itu ternyata menjadi ahlul jannah. Ternyata ketika mereka menjadi penduduk surga bisa memberikan syafaat kepada orang lain dari teman-teman yang mereka kenal. Makanya inilah yang menjadikan kita memperluas bagaimana interaksi sosial kita, bukan hanya berdasarkan kepada jabatan, bukan hanya berdasarkan kepada status-status yang sama, tetapi bagaimana ketika kita sudah mengetahui hadis ini, kita berupaya betul bagaimana pertemanan kita dibangun di atas keimanan, dibangun di atas ketakwaan, dibangun di atas ibadah yang kita lakukan dan ketaatan yang kita kerjakan. Karena sesungguhnya mereka yang selalu bertemu dalam setiap perjumpaan-perjumpaan dalam kebaikan akan menjadi sebab dihapuskannya dosa mereka di neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Karena mereka memiliki koneksi kepada orang-orang solih walaupun amal mereka tidak sebagaimana orang-orang solih tersebut. Makanya ini yang kita ingat. Apa yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Uhibbus salihin walastu minhum. Saya ini cinta sama orang solih walaupun saya tidak termasuk orang-orang yang solih. Kenapa Imam Syafi'i sampai betul-betul mendeklar dan memproklamirkan bahwasanya dirinya mencintai orang solih, padahal beliau juga orang yang begitu solih dengan keilmuan beliau dan ketakwaan beliau. Imam Syafi'i secara tidak langsung mengajarkan kepada kita, jangan remehkan pertemanan dengan orang solih. Karena bisa jadi ketika sholat kita tidak diterima. Karena bisa jadi ketika puasa kita mungkin banyak tertolak. Maka pertemanan dengan orang solih itu akan memberikan manfaat dalam kehidupan di akhirat. Dan itulah yang menjadikan kita memahami syafaat yang ketiga, syafaat yang didapatkan dari teman-teman yang solih yang ada di sekitar kita. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.